Ratusan murid Seman 1 Cimarga, Kabupaten Lebak, Banten, mogok sekolah pada Senin 13/10/2025. Aksi mogok sekolah dilakukan para siswa diduga sebagai bentuk protes karena salah satu siswa ditampar kepala sekolah akibat ketahuan merokok. Waduh, di video kali ini yang bakal kita kupas, kita cari tahu ya guys. Pastinya tonton sampai akhir ya, kira-kira seperti apa sih para siswa ini memprotes karena akibat katanya itu gara-gara gurunya ya menegur siswa ini gitu karena merokok di sekolah. Nah, tapi nggak hanya kita bakal nonton videonya aja, tapi kita juga bakal melihat dari sudut pandang netizen. Pastinya tonton sampai akhir. Yuk kita langsung aja tonton videonya cuy. Ini yang udah kejadian kayak guys? Atau yang kejadiannya nih cuy? Yang setelah kejadian. Wow. Banyak banget nih guys ya yang nontonin ya. Semuanya harap tenang, tidak ada suara. Bagaimana bisa didengar? Coba tidak ada suara, Tuan. Waduh, banyak banget guys, semuanya pada keluar ya. Kata ibu, berarti itu bilang. Duh, kurang jelas sih ya suaranya. Kata ibu berattitude, tapi ibu ngomongnya nggak berattitude, nggak kayak kepek lah. Berattitude. Emang ibu ini ngomong gimana ya cuy? Kepek itu digugus sama ditiru, kalau ibu main tangan. Saya mah nggak ikhlas, nggak ridho anak saya sampai Oh, ini ibunya cuy. ditampar. Oh gitu. Iya. Terus tindakan apa Bu yang akan dilakukan oleh Saya mah pengen ke jalur hukum pokoknya. Wih, Iya, nggak terima. Kelas, Ibu putranya siapa? Indra, Dari mana Bu asalnya? saya dari Ujung Barat. Ujung Barak ya. Bapak ya? Iya. Pak, gimana? ini bapaknya. Tindakan apa Pak yang dilakukan nanti Pak? Ya saya menurut jalur hukum yang berlaku karena Indonesia itu berlaku jalur hukum, tidak semena-mena aja. Makanya bagaimana ini tergantung jalur hukum yang berlaku di Indonesia. Dengan siapa Bapak namanya Pak? Nama saya Pak. Wah, gimana nih guys? Dari sudut pandang kalian ya cuy. Coba kalian rasain seandainya kalian jadi guru nih ya. Melihat siswa yang merokok di sekolah, kira-kira apa yang bakal kalian lakukan? Apalagi misal kata nih ya, anak itu nggak mau ngikutin lah gitu ya. Kalau misal kata udah berbagai cara kita lakuin, mungkin mengingatkan secara baik-baik udah kita lakuin, tapi ternyata seperti itu tetapnya. Apa yang bakal kalian lakukan? Ataukah kalian diam saja atau melakukan hal tindakan supaya mencegah anak ini untuk tidak mengulangi kesalahan tersebut lagi cuy? Karena ini kalau menurut gue pribadi nih ya, tapi nanti kita sharing-sharing ya cuy. Kalau menurut gue pribadi, karena di sekolah itu ada berbagai banyak aturan yang nggak bisa, intinya itu nggak boleh dilanggar lah. Tujuannya apa sih? Tujuannya demi kebaikan siswa-siswa tersebut pastinya ya, untuk di masa depan. Karena kalau di sekolah itu kenapa kita diajarin untuk supaya ngikutin aturan dan lain sebagainya. Ketika lulus dari sekolah tersebut, ketika kita semua sudah jadi masyarakat, disitulah aturan masyarakat yang berlaku cuy. Wah, bukan main-main ya. Kayak misal kata kalau di sekolah ya, kita melanggar sedikit paling ya cuman diingetin biasa, kedua dicubit mungkin ya, dan lain sebagainya lah ya gitu. Tapi kalau udah hukum masyarakat cuy, kita melanggar sedikit aja, wow, hukumannya bukan main-main cuy. Nggak hanya jalur hukum, tapi jalur masyarakat juga bisa lebih parah cuy. Tapi di sisi lain kalau kita ambil dari sisi siswanya juga ya, karena kita tidak diberitahu kejelasannya seperti apa ya, kronologisnya seperti apa, mungkin nunggu ibu guru ini dulu ya, klarifikasi seperti apa kejadiannya, dan dari si murid juga seperti apa kejadian yang sebenarnya. Kalau misal kata kita ambil dari sisi gurunya, seandainya muridnya ini tetap melanggar aturan, pastinya ya tidak salah lah ya gurunya untuk melakukan seperti itu. Karena supaya memberikan efek jera gitu ya. Tapi di sisi lain kalau misal kata kita sebagai muridnya, intinya itu baru melakukan seperti itu dan ketahuan oleh guru, dan sikap guru searogan itu mungkin patut kita untuk mengingatkan juga kepada guru ya cuy. Karena namanya manusia ya, harus gimana ya cuy, ada etika lah ya, gimana cara menegur yang baik dan lain sebagainya. Karena kita nggak boleh ya untuk menegur pertama kali itu dengan
ketegasan. Mungkin diingatkan dulu efek sampingnya seperti ini. Kenapa sih nggak mulai merokok di sekolahan? Karena mungkin ya kayak dipandang orang juga nggak enak ya cuy. Seorang siswa yang masih sekolah terus merokok dilihat orang-orang sekitar juga kan gak enak ya. Dan juga mungkin takut menjadi contoh tidak baik bagi yang lain ya cuy. Seperti itu ya kalau mengambil sudut pandang dari sisi gue pribadi. Kenapa tidak boleh merokok di sekolah? Mungkin dan lain sebagainya deh. Mungkin kalian bisa tambahin ya. Di komen-komen aja di bawah sini cuy. Kita diskusi bareng ya cuy. Nah sementara dari keluarga siswa ini tidak terima ya. Karena anaknya ditampar seperti itu ya yang dibilang tadi cuy. Dan akan melalui jalur hukum. Wah sebenarnya repot juga ya cuy. Kalau menurut gue pribadi, misal kata kita udah mau menyekolahkan anak kita, itu udah sekitar ya 70% lah memasrahkan tindakan anak kita itu kepada guru-guru itu cuy. Jadi kalau misal kata sukses atau enggaknya, bisa atau enggaknya itu udah dipasrahin sama guru-guru itu. Jadi misal kata nih ya, melakukan kesalahan yang negur ya udah guru-guru. Misal kata melakukan kesalahannya itu di sekolahan, tapi kalau udah di luar sekolahan udah ngikutin aturan dari orang tua. Tapi kalau di sekolahan harus ngikutin aturan sekolah, seperti itu ya cuy. Karena repot ya kalau misal kata berpikir sebagai guru ya. Seandainya nih ya kita sebagai guru tiba-tiba ada anak didik kita yang nakal, wah yang lainnya itu ikut terpengaruh ya, ikut terpengaruh gitu ya cuy. Dan belum lagi kita juga bakal pusing ya karena anak-anak yang tidak mau ngikuti aturan sekolah gitu ya cuy, kalau menurut gue pribadi. Tapi ya bagaimanapun sudut pandang kita, yuk coba kita lihat dari sudut pandang netizen kira-kira seperti apa nih cuy. Blacklist tuh satu angkatan dari universitas plus HRD blacklist tuh buat kalau rekrut karyawan. Waduh gimana nih guys, tolong bagi para perusahaan, universitas dan instansi militer sebelum membuka pendaftaran dicek dulu siswa dari lulusan mana. Jika dari Seman 1 Cimarga maka langsung ditolak saja karena semua siswa memiliki sifat mudah terprovokasi tanpa bisa menelaah benar dan salah yang nantinya akan merugikan instansi kedepannya. Oh iya ya cuy, bener banget nih cuy. Dan ini juga ya cuy yang tadi dibilang ya, banyak siswa yang mendukung gitu loh, mau monggok dari sekolah itu siswa-siswa yang lainnya juga cuy, karena akibat tindakan guru ini gitu. Yang repotnya ya seperti ini ya cuy, karena di sisi lain kita itu tidak bisa membela kesalahan. Kalau misal kata udah salah ya jangan sampai dibela. Kenapa ini penting banget ya untuk supaya tidak dibela, kalau bisa dibenarkan. Kalau misal kata dibela akan makin banyak lagi orang-orang yang berusaha melakukan hal-hal yang menyimpang lagi cuy dari aturan-aturan sekolah. Karena kenapa? Karena merasa banyak yang melindungi, banyak yang mendukung. Karena ya cuy, tanpa disadari sifat manusia itu liar cuy ya. Punya banyak banget niatan jahat cuy. Cuman kenapa? Karena semua itu terhalang oleh yang namanya hukum-hukum atau aturan-aturan baik di sekolah maupun di masyarakat dan juga negara cuy, seperti itu ya. Coba tidak ada aturan itu, wah mungkin semua manusia di dunia ini nggak kebayang cuy seperti apa liarnya. Makanya itulah pentingnya ada aturan. Sampai yang komen seperti ini loh, gimana nih kalau menurut kalian? Ya coba kita lihat yang lain ya cuy. Sudah ditandai siswa lulusan Seman 1 Cimarga 2026-2028 ditolak masuk universitas se-Indonesia masuk perusahaan manapun karena bisa mengganggu kinerja perusahaan. Bahaya demo masuk ke satuan militer karena gak memiliki moral setia berbangsa dan bernegara. Inilah kader yang tidak menghormati guru. Gimana nih cuy kalau menurut kalian cuy? Sebenarnya ya repot ya cuy. Gue yakin ya gak semua di sekolah itu hatinya tidak baik gitu lah ya. Mungkin karena terpengaruh tadi ya cuy. Karena saking banyaknya orang-orang yang support dan yang tidak mensupport hanya 1-2 orang, sehingga ikut dapat imbasnya juga gitu ya kan. Kami anak 90-an ditampar guru sampai di rumah lapor kena tampar lagi. Aduh iya bener banget ya cuy, sumpah dah. Di zaman gue dulu kalau misal kata kita dikerasin oleh guru, kalau kita lapor dalam pas nyampe rumah itu malah lebih kerasin lagi cuy. Karena kenapa tujuannya? Supaya tidak nakal lagi dan supaya bisa menjadi anak yang
Intinya itu yang mengerti lah ya tentang hidup yang sebenarnya gitu loh cuy. Karena hidup yang sebenarnya itu bukan kebebasan, tapi ketika kita tahu bagaimana aturan-aturan hidup yang sebenarnya cuy. Mungkin kayak seperti contoh bagaimana cara menghargai orang lain, bagaimana cara berkomunikasi yang baik. Kalau tanpa ada aturan itu mungkin semua orang gak bakal melakukan seperti itu ya cuy. Bukapseknya, dulu guru fisika saya di SMA beliau memang keras dalam kedisiplinan dulu. Saat saya jadi muridnya dan saat pelajaran beliau saya beserta teman-teman selalu berlomba-lomba untuk masuk ke kelas dan memilih bangku paling depan. Wow. Dan ketika ada yang terlambat masuk ke kelas, beliau selalu menghukumnya dengan hafalan Asmaul Husna. Semoga masalahnya segera selesai Bu Guru. Nah, bener banget ya guys. Tujuan guru keras itu kebayang gak nih ya cuy? Bayangin ya posisi kita sebagai siswa nih. Buat teman-teman yang udah lulus ya. Kalau misal kata terdapat guru yang keras, pasti apa yang dilakuin? Pasti semua siswa-siswa berusaha berlomba-lomba untuk supaya tidak terlambat ya dalam masuk ke sekolah itu cuy. Kalau ada PR pasti langsung dikerjain. Beda dengan, maaf ya, guru-guru yang lemah lembut, yang tidak pernah menghukum murid-muridnya. Apa yang dilakuin sama murid-muridnya? Pasti masuknya selalu terlambat. Kalau ada PR, tidak pernah dikerjain. Gimana nih guys, menurut kalian? Yuk coba kita simak video yang lainnya ya cuy, kira-kira seperti apa. No, lihat no, bocah-bocah tol. Waduh. Temen lu tuh salah. Ngapain lu pada belain? Nah. Jangan gara-gara lu belain temen lu yang salah, nanti sekolahnya di blacklist dari perusahaan-perusahaan. Aturan sekolah aja dilanggar, apalagi aturan perusahaan. Lagi gua mah, aduh, nih bocah-bocah sekarang ngapa pada lebay-lebay banget sih? Orang tuanya juga lebay. Gua dulu juga bader, di juga sering gua, tapi nggak pakai tangan, pakai penggaris. Ntar kalian lihat nih klarifikasi si ibu capseknya nih. Mang bocahnya aja lebay. Lagi itu juga ditanya pelan sama cewek. Ibu-ibu. Lu kan cowok, pasti pentolan lo di sekolah. Buktinya apa yang ngerokok di lingkungan sekolah? Sebenarnya terserah lo, mau ngerokok juga kagak ngapa. Gua juga dulu pas sekolah ngerokok. Tapi ya jangan di lingkungan sekolah juga. Lu bisa cabut no ke warnet, ke warkop, selalu dah lu mau ngerokok, jangan di lingkungan sekolah. Sekolah itu punya aturan dan hak guru memberikan pelajaran ke siswa yang melanggar. Karena bener. itu bagian dari mendidik siswa. Kalau anak gua ketahuan ngerokok di sekolah, terus ditabok sama guru, terus ngadu ke gua, yang ada makin gua tabok. Nih malah sekarang mau dipecat capseknya. Menggila yang mecat. Jadi buat para sekolah, besok-besok kalau ada siswa modelan kayak gini, keluarin aja. Gedanta, udah melanggar aturan, dibelain orang tua. Mau jadi apa sih lo? Mau jadi wapres lo? Aduh, gimana nih cuy kalau menurut kalian cuy? Udah melanggar masih dibelain juga ya, astaga. Nggak kebayang deh cuy. Bener banget ya yang dibilang Mas barusan ya cuy. Kalau sekolah itu ada aturannya gitu loh. Dan guru tugasnya selain mengajar juga berusaha untuk menerapkan aturan itu kepada siswa-siswa yang lainnya gitu loh cuy. Kalau nggak bisa ngikutin aturan, mau jadi apa di masa depan? Yang dibilang tadi ya cuy, ya ampun. Tugas itu sekolah. Wagub Banten meminta Kapsek yang tampar siswa merokok di sekolah dinonaktifkan. Hah? Kalau dia tidak bisa membuat nyaman, tentrem, damai, membuat kondusif, Aduh. berarti kepala sekolahnya nggak benar. Saya minta segera nonaktifkan kepala sekolah itu dalam proses. Ya nonaktif segera nih. Sekarang udah harus nonaktif. Aduh. Tidak boleh tawar-tawar lagi. Ganti PLT, sekalian diproses. Begitu. Jadi nggak benar. Sama kayak daerah. Kalau daerah Banten ini nggak nyaman, nggak tentrem, nggak kondusif, berarti wakil gubernur dan gubernurnya nggak bagus. Gitu. Walaupun penyebabnya ada siswa yang merokok di lingkungan sekolah, Pak. Apapun hal-hal itu tetap ya kepala sekolahnya kita beri sanksi dulu nonaktif, baru kita lakukan investigasi. Di mana letak kesalahannya, siapa yang salah. Nah kalau itu sudah nanti hasilnya seperti apa, baru kita perbaiki. Kalau kepala sekolah ini nggak salah ya kita perbaiki, rehabilitasi.
Tapi intinya kepala sekolah dulu kita nonaktifkan supaya kondusivitas jalan. Kalau dari hasil pemeriksaan internal Pemprov sendiri bahwa kepala sekolah dinyatakan tidak bersalah, akan ada upaya untuk membantu proses hukumnya? Pasti, kan proses hukum di kami, bukan belum sampai ke pidana kan. Soalnya orang tuanya sudah melaporkan ke Polres. Oh iya, Pak. belum sampai ke pidanaan, baru pada posisi lead baru penyelidikan. Nanti mau pidanaan kan di pengadilan. Nah, saya berharap nanti seperti apa, lapor seperti apa, kan berarti ada sesuatu. Kalau jadi anak kita nih, ada kesalahan sekecil apapun, sebesar apapun yang namanya anak-anak, ya orang tua harus maklum. Sama kayak orang bawa mobil, tiba-tiba sepeda kiri-kiri kanan. Ya kita harus berhenti. Jangan karena kita mau bersaing dengan sepeda, kalau mobil seperti itu. Jadi ya yang namanya kepala sekolah udah lebih tua, lebih senior, ya harus jaga. Tapi anak-anak juga kan kadang-kadang akhlaknya, budi pekertinya, bawaan dari rumah, bawaan dari luar dibawa ke sekolah. Nah itu kita investigasi. Waduh, gimana nih cuy kalau menurut kalian ya, apakah seandainya nih ya, bayangin kalian buat yang belum punya anak dan juga buat yang udah punya anak nih ya, kalau misal kata anak kalian melakukan kesalahan, apakah dimaklumin? Sebenarnya bukan gue nggak setuju ya, ya mungkin oke lah ya untuk menghukum guru itu supaya ya, tapi jangan berlebihan ya cuy, mungkin supaya jera aja lah ya. Tapi kan kita nggak tahu nih ya dari sisi mana nih yang salah, kok bisa guru itu berani menampar siswa itu gitu ya cuy. Kalau gua mengambil sisi dari sudut pandang orang tua di zaman dulu nih ya, mendidik gua, kalau misal kata gue salah, kalau nggak bisa diingetin pasti melakukan kekerasan cuy. Tujuannya apa? Supaya tidak melakukan kesalahan lagi cuy. Sebenarnya ada tingkatannya cuy kalau menurut gue ya, untuk anak-anak dimaklumin atau tidaknya. Mungkin dari anak SD itu oke lah ya, dimaklumin gak apa-apa. Tapi kalau udah SMP mulai diingetin nih ya, secara bertahap gitu. Kalau udah masuk SMA, wah itulah gencar-gencarnya nih ya, gimana untuk bener-bener memahami aturan-aturan tersebut gitu loh cuy. Kalau dimaklumin terus, kebayang nih ya. Kira-kira nih ya, coba kita bayangin ya cuy. Seandainya kalau misal kata sekolah itu tidak ada aturan deh, semua kesalahan-kesalahan dimaklumin. Apa sih yang bakal terjadi dalam kesekolahan itu? Coba bayangin cuy. Apalagi dalam suatu negara nih ya. Waduh, misal kata nih ya, semuanya dimaklumin aja deh gitu. Kira-kira gimana nih ya yang bakal terjadi gitu cuy? Coba deh pendapat kalian ceritain di bawah ya cuy. Kita diskusi bareng ya. Nah dari video ini kira-kira seperti apa sih menurut pandangan netizen? Yuk kita cek ya cuy. Instagram Gubernur dan Wagub Banten banjir komentar usai Kapseksman 1 Cimarga dinonaktifkan terkait siswa karena merokok oleh Kepala Seman 1 Cimarga. Gubernur Banten beserta wakilnya pilih jalur penonaktifan. Soal penonaktifkan, Gubernur Banten Andra Soni sudah perintahkan Sekretaris Daerah Sekda dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dindikbud Provinsi Banten. Kamu itu wakil gubernur loh, kok nggak bisa lihat secara objektif? Dua-duanya salah. Damaikan, mediasikan. Tabayun, pahamlah pak. Waduh, woi guru-guru Banten, gantian dong mogok ngajar sampai gubernurnya dinonaktifkan. Waduh, gimana nih cuy? Biar sama-sama kita belajar nih ya. Jadi kalau misal kata siswanya mau menonaktifkan, ya udah guru-gurunya nih ya sekarang yang menonaktifkan. Kira-kira seperti apa nih ya tanggapan siswa-siswa tanpa guru-guru ya cuy. Ingat ya cuy, kita itu nggak bisa apa-apa tanpa guru. Ternyata selain mencerdaskan murid, tugas guru juga harus mencerdaskan gubernur dan wakil gubernur. Waduh, aduh, ampun. Kerjaan netizen nambah lagi nih. Viralkan, nonaktifkan Wagub Banten. Waduh, kalau Kapsek gue yakin kedepannya di banyak tempat banyak siswa yang meniru tindakan ini karena merasa dilindungi, kesalahannya makin ngelunjak. Nah itu yang gue bilang cuy, pastinya nanti makin ngelunjak ya kan. Merokok di lingkungan sekolah adalah ilegal karena sekolah adalah kawasan tanpa rokok tuh kan. Berdasarkan Permendikbud nomor 64 tahun 2015, pelanggaran terhadap aturan ini dapat dikenai sanksi pidana denda maksimal 50 juta loh cuy. Berdasarkan Undang-Undang Kesehatan pasal 437 ayat 2 yang dukung Kapsek ini rapatkan barisan. Waduh, gimana nih guys?
ternyata sudah ada undang-undangnya loh cuy. Soal masalah aturan di sekolah cuy. Nggak kebayang kan ya? Wah, gimana nih cuy kalau menurut pendapat kalian ya? Coba deh, kita coba ambil positifnya, kira-kira seperti apa. Tenangin diri, tenangin hati, kita berpikir secara jernih, bayangin kita sebagai seorang guru ketika ada muridnya seperti itu, apa yang bakal kita lakukan. Dan bayangin kita sebagai seorang murid ketika ada guru melakukan seperti itu, apa yang akan kita lakukan. Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya cuy. Kita diskusi bareng, kita belajar bareng, kita cari sisi positifnya bareng-bareng ya. Dan jangan lupa juga buat support channel ini ya dengan cara klik tombol like dan juga subscribe di bawah guys. Gue ucapin terima kasih buat yang udah nonton sampai akhir. Video ini dibuat hanya untuk edukasi dan diskusi netral ya cuy. Tidak bermaksud menyerang atau menjelekkan pihak manapun, tapi kita sama-sama belajar untuk mengambil sisi positifnya dari setiap kejadian ya. Thank you.